Semangat pagi semua, kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teorema limit fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas berbagai bentuk limit fungsi trigonometri dan penyelesaiannya. Silahkan kalian simak baik-baik materi berikut dan pahami isinya ya. Sekarang kita masuk pada materi berbagai bentuk limit fungsi trigonometri dan penyelesaiannya. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami definisi dari limit fungsi trigonometri dan peserta didik dapat menuliskan bentuk-bentuk teorema limit fungsi trigonometri. Setelah kalian melihat LKPD yang diberikan, silahkan kalian print LKPD dan pahami isi dari LKPD tersebut. Kemudian, pahami isi video yang diberikan berupa contoh-contoh dan berbagai bentuk dari limit fungsi trigonometri, sehingga kalian dapat mengisi LKPD tersebut. Sebagai latihan, kalian kerjakan formatif tes pada GCR, kemudian lampirkan jawaban dan serahkan. Dan setelah guru menerima jawaban dari kalian, guru menilai, memberikan komentar dan mengembalikan tugas. Oke, mari kita sama-sama perhatikan tayangan berikut. Dengan memperhatikan isi video, maka kalian dapat dengan mudah mengisi LKPD dan mengerjakan formatif tes yang diberikan. Contoh yang pertama, terdapat limit 3x mendekati 0 untuk sin 3x per 3x itu sama dengan 1. Kita perhatikan batasan limitnya yaitu 3x mendekati 0. Maka tiap-tiap ruas sama-sama dikali dengan sepertiga menghasilkan x mendekati 0. Jadi terlihat perubahan dari limit 3x mendekati 0 untuk sin 3x per 3x sama dengan 1 berubah menjadi limit x mendekati 0 untuk sin 3x per 3x sama dengan 1. Kemudian ada contoh yang lain, limit 2x kurang 1 mendekati 0 untuk 2x dikurang 1 per sin 2x dikurang 1 sama dengan 1. Kita lihat batasan limitnya yaitu 2x dikurang 1 mendekati 0 sama dengan 2x mendekati 1, maka x mendekati setengah. Terdapat perubahan dengan batasan 2x kurang 1 mendekati 0 menjadi x mendekati setengah. Bentuk yang ketiga yaitu limit akar x kurang 2 mendekati 0 untuk tan akar x dikurang 2 per akar x dikurang 2 sama dengan 1. Kita lihat lagi batasan limitnya yaitu akar x dikurang 2 mendekati 0, maka x mendekati 4. Terlihat perubahan batasan limit dari akar x dikurang 2 mendekati 0 menjadi x mendekati 4. Dan ada bentuk yang lainnya yaitu limit 1 per x mendekati 0 untuk 1 per x per tan 1 per x sama dengan 1 berdasarkan teorema limit.
Kita perhatikan batasan limitnya 1 per X mendekati 0, maka X mendekati tak hingga. Sehingga ada perubahan batasan limit dari 1 per X mendekati 0 menjadi X mendekati tak hingga. Dari keempat bentuk tersebut bisa kalian perhatikan bahwa dengan perubahan batasan limit tidak merubah nilai limit tersebut, dengan ketentuan memperhatikan nilai perubahan X-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua. Ada 4 bentuk di sini. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk sin 3X per 2X. Dengan memanfaat teorema limit fungsi, bagian pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan 3, sehingga didapatkan bentuk 3 per 2 limit X mendekati 0 untuk sin 3X per 3X. Itu merupakan teorema limit fungsi, sehingga dihasilkan 3 per 2 dikali 1 sama dengan 3 per 2. Dari bentuk tersebut, jika kita perhatikan, hanya melihat dari koefisien dari X, sehingga untuk limit X mendekati 0 sin 3X per 2X bisa kita lihat hasilnya adalah 3 per 2. Kemudian yang B, limit X mendekati 0 untuk min 6X per tan 10X. Kita hanya perhatikan koefisien dari X-nya, yaitu min 6 per 10, maka disederhanakan menjadi min 3 per 5. Kemudian yang C, limit X mendekati 0 untuk sin 5X per sin 3X. Itu juga kita hanya perhatikan koefisiennya saja, menjadi 5 per 3. Untuk bentuk yang D, limit X mendekati 0 untuk sin 6X per tan 7X, kita perhatikan koefisien dari X-nya adalah 6 per 7. Dari keempat contoh tersebut, kita perhatikan bentuk-bentuknya berlaku untuk limit X mendekati 0 dengan bentuk sin dan tan. Berlaku untuk bagian penyebutnya sin ataupun pembilangnya sin, ataupun perpaduan dari sin dan tan. Tetap memperhatikan koefisien dari X-nya. Kemudian kita perhatikan variasi bentuk yang ketiga, yaitu limit X mendekati 5 untuk tan 2X min 10 per X min 5. Bentuk tersebut dapat diubah menjadi limit X mendekati 5 untuk tan 2X min 10 per X min 5 adalah 2X min 10 disederhanakan menjadi 2 kali X min 5, sehingga bentuk X min 5 terdapat pada pembilang dan terdapat pada penyebutnya. Dan kita dapat memanfaatkan teorema limit fungsi, sehingga kita hanya memperhatikan koefisien dari X min 5 dan dihasilkan 2. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu limit X mendekati 4 untuk X kuadrat min 12X plus 32 per sin 3X min 12. Langkah pertama, bagian pembilangnya difaktorkan menjadi X min 8 dikali X min 4, sehingga bagian pembilang dan penyebutnya mengandung unsur X min 4. Kemudian dipisahkan bentuknya menjadi limit X mendekati 4 untuk X min 8
dan didapatkan hasil min 4 dikali sepertiga. Dan dari kedua bentuk tersebut kita perhatikan bentuk-bentuknya dengan menyederhanakan bentuk masing-masing fungsi sedemikian sehingga bentuk pembilang dan penyebutnya sama, sehingga kita hanya memperhatikan koefisien dari fungsi tersebut. Contoh yang keempat, yang pertama limit X mendekati 0 untuk cos 2X kurang 1 per X kuadrat. Kita perlu mengingat kembali nilai dari cos 2X min 1 itu dapat diubah menjadi min 2 sin kuadrat X, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 min 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Bagian konstantanya bisa dipindah ruas sehingga didapatkan min 2 dikali limit X mendekati 0 untuk sin X per X, dan hasilnya sama dengan min 2 dikali 1 kuadrat sama dengan min 2. Bentuk yang kedua yaitu limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per X. Dengan mengubah cos X menjadi cos 2 kali setengah X, sehingga dapat memanfaatkan rumus cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, sehingga menjadi limit X mendekati 0 untuk 1 min 1 kurang 2 sin kuadrat dari setengah X per X. Kemudian kita jabarkan sedemikian sehingga didapatkan 2 dikali setengah dikali 0 sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang ketiga yaitu limit X mendekati 0 untuk X plus 4 tan 2X per X min sin 2X. Langkahnya yaitu setiap ruas itu dibagi dengan X, sehingga kita dapat memanfaatkan teorema limit fungsi trigonometri. Nah, dari ketiga bentuk tersebut kita memanfaatkan identitas dari trigonometri dari yang kita dapatkan pada pembelajaran kelas 11. Kemudian yang bentuk yang C itu setiap sukunya dibagi dengan X. Kemudian ada contoh yang kelima yaitu limit X mendekati 0 untuk cos 2X min cos X per X kuadrat. Langkah pertama kita mengubah bentuk cos 2X kurang cos X menjadi min 2 sin 2X plus X per 2 dikali sin 2X min X per 2, sehingga dapat memanfaatkan teorema limit fungsi dan memperhatikan koefisien dari X-nya. Bentuk yang kedua yaitu limit X mendekati pi per 4 untuk sin X min cos X per cos 2X. Langkah pertama kita mengingat kembali untuk nilai cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Dan kita ingat lagi bentuk perkalian sekawan, sehingga bentuk cos kuadrat X min sin kuadrat X dapat diubah menjadi cos X plus sin X dikali cos X min sin X. Dan bagian pembilang dan penyebutnya dapat disederhanakan karena sama-sama mengandung unsur sin X min cos X. Dan didapatkan limit X mendekati pi per 4 untuk min 1 per cos X plus sin X. Untuk bentuk yang ketiga yaitu limit X mendekati 0 untuk X kuadrat plus tan kuadrat 3X per sin 2X kuadrat. Nah, bentuk ini kita perhatikan tidak ada yang bisa difaktorkan ataupun diubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Jadi tiap sukunya kita bagi dengan X dengan pangkat yang tertinggi. Nah, dari ketiga bentuk tersebut kita perhatikan bahwa perlu mengingat kembali rumus trigonometri analitik. Untuk contoh yang keempat yaitu
limit X mendekati 0 untuk akar dari 1 plus sin X dikurang akar dari 1 min sin X per X. Langkah pertama, kita kalikan dengan bentuk sekawannya, sehingga didapatkan limit X mendekati 0 untuk 2 sin X per X dikali limit X mendekati 0 untuk 1 per akar 1 plus sin X plus akar 1 min sin X, dan substitusikan X nya sama dengan 0, sehingga didapatkan 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1. Nah, dari berbagai contoh yang telah diberikan, maka kalian dapat tuliskan berbagai bentuk dari limit fungsi trigonometri beserta penyelesaiannya. Dan dengan memanfaatkan teorema limit fungsi trigonometri serta berbagai bentuk perubahan dari rumus-rumus trigonometri analitik. Nah, jika kalian sudah paham dengan berbagai bentuk tersebut, kalian bisa mengerjakan formatif tes yang akan diberikan dan mengirimkan jawaban tepat pada waktunya. Semakin cepat, semakin baik ya. Terima kasih. Semoga dengan memperhatikan video dari langkah-langkah penyelesaian limit fungsi trigonometri tersebut, kalian lebih paham mengenai isinya.